Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismaya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linier menggunakan matriks itu terdapat beberapa metode. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan menggunakan metode Cramer. Nah, langsung saja. Sekarang saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Di sini saya akan menggunakan metode Cramer ya. Nah, ini persamaannya 2x ditambah y plus z sama dengan min z sama dengan 3, 3x plus 2y min 4z sama dengan 1 dan 4 plus 4y plus z sama dengan 15. Nah, kita akan mencari nilai x, y, dan z-nya. Nah, kita akan membuat matriks A, AY, dan AZ sama AX, AZ ya. Nah, kalau matriks A ini tuh didapatkan dari sini 2, 1, min 1. Kemudian baris keduanya ini 3, 2, min 4 dari sini. 3, 2, min 4. Kemudian yang A-nya sama dari baris dari sini 1, 4, dan 1. Nah, ini untuk matriks A. Nah, kalau untuk matriks AX itu yang ada variabel X-nya itu kita ganti dengan ini 3, 1 sama 15. Jadi di sini tulis 3, 1, 15 dan kesininya tetap ya 1, 1. Kemudian ini min 1, ini min 1, 2, min 4, 4, 1. Nah, ini untuk matriks AX-nya. Dan untuk matriks AY, nah untuk matriks AY ini yang variabel y-nya itu kita gantikan dengan yang ini yang hasilnya. Jadi ini matriksnya ya. Kemudian yang AZ itu nanti variabel yang Z sini kita ganti dengan yang ini. Nah, ini matriks AZ. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya itu kita harus mencari dulu determinan dari setiap matriks ini. Nah, pertama kita akan mencari determinan dari matriks A. Matriks A ini determinannya. Ini ya matriksnya, kemudian determinannya itu cara mencarinya. Misalkan kita bisa menggunakan baris ataupun kolom. Tapi di sini saya akan menggunakan baris ya. Baris pertama saya bebas sih baris keberapa aja, kolom keberapa saja. Cuman di sini saya akan menggunakan baris pertama. Jadi nanti untuk yang selanjutnya juga untuk mempermudah kita jadi harus sama semua baris pertama semua. Nah, baris pertama berarti kan ada 2, 1 dan min 4. Nah, nanti kita harus ini tuh plus, ini min, ini plus. Jadi gitu posisinya. Jadi yang pertama tuh 2. Di sini tulis 2. Kemudian kalau pakai yang 2 ini berarti ini tutup ke bawah, terus ke samping tutup. Jadi ini matriksnya tinggal tersisa 2, min 4, 4 dan 1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya juga min 1. Kenapa min? Karena jadi polanya itu plus, min, plus gitu. Kemudian ini kan min 1 dari sini 1. Kemudian ini sama, yang ini tutup, kemudian yang bawah 1 ini tutup juga. Jadi tertinggal tersisa 3, 1, min 4, 1 ya. Nah, untuk ini juga sama. Jadi sini plus, ini min 1. Dari sininya kan emang min 1 ya. Kemudian pas di sini tuh jadi yang ditutup ini sampai sini ditutup. Jadi tinggal tersisa 3, 2, 1, 4. Nah, langsung saja kita kalikan untuk mencari determinan matriks A. Sini 2. Nah, yang ini tuh 2 dikali 1. Ini kan 2 hasilnya. Kemudian dikurang 4 dikali min 4. Jadi dikurang min 16. Yang ini juga sama, min 1 tetap. Terus 3 kali 1 dikurang 1 kali min 4. 4. Kemudian yang ini sama. Yang ini juga sama ya. Nah, hasilnya kan ini 2. Ini kan 2 min 16. Jadi kan plus ya. 2 plus 16 jadi 18. Kemudian yang ininya 3 min 4 jadi plus 7 juga. Kemudian yang ini 12 min 2. Jadi sini 10. Nah, jadi tinggal kita kalikan 2 kali 18. 36 dikurang 7 dikurang 10. Jadi hasilnya 19. Nah, ini 19 ini untuk determinan matriks A. Oke, selanjutnya kita akan cari determinan dari matriks
AX ya. Nah, ini matriksnya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita akan tutup baris pertamanya nanti 3 kurangan 1 sama min 1 ini ya. Seperti ini. Intinya sama kayak tadi sih caranya, nanti tinggal kita kalikan terus kurangin jadi gini. Nah, ini determinan dari AX ya, ini tuh AX. AX. Ini juga AX, ini AX. Nah, ini determinan matriks AX-nya itu 19. Nah, ini sekarang kita cari determinan matriks AY-nya. Sama kayak tadi, gunakan matriks AY yang ini ya. Yang ini, yang tadi sudah diubah. Nah, ini AY sama kayak tadi, nanti tutup yang ini, gini. Nah, ini hasilnya. Ini determinan dari matriks itu AY ya. AY. Nah, matriks AY-nya 57. Sekarang terakhir kita akan mencari determinan dari matriks AZ. Nah, gunakan matriks AZ ya, untuk mencari determinannya. Nah, ini caranya sama kayak tadi, tinggal ngikutin. Ini ketemu hasilnya determinan AZ-nya. Nah, determinan AZ-nya itu 38. Nah, sekarang kan kita sudah punya determinan dari matriks A, matriks AY, matriks AZ, matriks AX. Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z-nya itu kita akan gunakan determinan-determinan itu. Nah, kalau untuk mencari nilai X itu determinan dari AX dibagi dengan determinan A. Jadi kan tadi udah didapatkan determinan dari AX itu 19. Nah, determinan A-nya juga 19. Jadi nilai X itu 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, kita akan menggunakan determinan matriks AY dibagi dengan determinan matriks A. Determinan matriks AY-nya kan 57 dibagi dengan determinan matriks A 19. Jadi hasilnya itu 3. Nah, jadi nilainya 3. Kemudian ini untuk mencari nilai Z menggunakan determinan AZ dibagi dengan determinan A. Nah, determinan Z-nya itu 38 dibagi dengan 19 sama dengan 2. Nah, itu. Sebenarnya kita sudah pernah belajar ini pas mata kuliah Fisika Matematika 1 kalau nggak salah. Ya, sekian penjelasan saya untuk penyelesaian persamaan linier menggunakan matriks metode Cramer. Sekarang kita akan mencari penyelesaian persamaan linier menggunakan metode Cramer dengan aplikasi MATLAB. Nah, buka dulu aplikasinya, kemudian buka file yang sudah dibikin. Nah, sekarang programnya sudah kebuka ya. Ini program untuk menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan metode Cramer. Langsung saja kita run. Kita langsung masukkan persamaan liniernya. Kita ambil contoh, misalkan ada sebuah persamaan linier 2x ditambah y dikurang z sama dengan 3. Kemudian 3x ditambah 2y dikurang 4z sama dengan 1 sama x ditambah 4y ditambah z sama dengan 15. Nah, kemudian kita ubah dulu persamaan linier ini ke dalam bentuk matriks supaya mempermudah kita untuk memasukkannya ke dalam MATLAB. Nah, jadi matriksnya itu kan kita buat matriks A dan matriks B. Matriks A ini yang variabel dan matriks B itu yang hasilnya. Nah, matriks A-nya jadi 2, 1, min 1, 3, 2, min 4, 1, 4, sama 1. Kemudian matriks B-nya, matriks B ini matriksnya matriks kolom ya, 3, 1, 15. Nah, langsung saja kita masukkan matriks A. Nah, bikin tanda buka kurung gini. Nah, kita masukkan dulu
matriks A yang baris pertama dulu. Nah, untuk baris itu dipisahkan dengan spasi ya. Jadi 2, spasi 1, spasi min 1. Kemudian untuk baris keduanya menjadi ya, untuk baris keduanya titik koma spasi 3, 2, min 4. Kemudian untuk baris ketiga titik koma lagi 1, 4, kemudian 1. Nah, ini sudah matriks A nya. Kemudian kita masuk matriks B, sama tanda kurung juga. Matriks B kita masukkan berarti 3, masuk ke dalam ini baris pertama ya. Kemudian baris kedua 1, kemudian baris ketiganya 15. Nah, kemudian kita langsung enter. Nah, di sini sudah muncul ini bentuk matriksnya ya. Ini matriks A, kemudian ini matriks B nya. Nah, untuk determinannya itu, nah ini tuh seharusnya 1,9, ini enggak ada ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan linear ini tuh ada 3 buah matriks bantu. Yang pertama tuh yang ini, yang matriks bantu pertama bentuknya ini. Jadi yang baris, yang kolom pertamanya itu yang seharusnya kan 2, 3, 1. Ini tuh berubah jadi hasilnya 3, 1, sama 15. Nah, ini tuh determinannya 19. Nah, matriks bantu pertama ini menghasilkan nilai X. Ya, ini penyelesaian ke 1. Nilai X-nya itu 1. Ini tuh 1,0 seharusnya. Ini tuh 0 ya. Kemudian ini 0 tuh jadinya bukan 10 tapi 1,0. Kemudian matriks bantu kedua. Nah, matriks bantu kedua, nah yang bagian sininya, yang bagian ini sama ini nih, yang kolom kedua. Nah, kolom kedua ini yang berubah, yang tadi awalnya 1, 2, 4 menjadi yang hasil, yang menjadi matriks B gitu ya, 3, 1, sama 15. Nah, ini tuh determinannya itu 57. Nah, dengan penyelesaian kedua ini tuh merupakan nilai dari Y, dimana nilainya itu 3. Nah, sama ya yang E ini juga, yang ini tuh seharusnya 0, ini tuh 3,0. Kemudian matriks bantu yang ketiga, nah ini yang kolom ketiganya itu yang seharusnya min 1, min 4, sama plus 1 berubah menjadi matriks B, 3, 1, 15. Nah, determinannya itu 38 dengan penyelesaian ketiga. Nah, penyelesaian ketiga ini tuh merupakan nilai Z, dimana nilainya itu 2,0. Ini 0 ya. Gitu. Jadi, menggunakan MATLAB ternyata mempermudahkan. Jadi, hanya sekian untuk jadi sekian cara penyelesaian persamaan linear menggunakan metode Cramer dengan aplikasi MATLAB. Sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks, khususnya metode Cramer. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.